Kita mulai saja ya acaranya, Bapak Ibu, Pak Dubes dan juga yang berada di KBRI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Dubes, Pak Dr. Muhammad Heri Saripudin dan juga staf dari KBRI Fungsi Ekonomi Bapak Aji. Selamat pagi dan juga selamat siang menjelang sore mungkin ya di Indonesia di sini. Di Indonesia saat ini pukul 14 lebih 9 menit. Alhamdulillah kali ini kami seperti yang sudah sering kami lakukan dari tim sekolahekspor.com mengundang dan juga mengadakan acara Zoominar bersama dengan beberapa KBRI ataupun ITPC yang ada di seluruh dunia. Dan kali ini kita kehadiran tamu istimewa yaitu beliau Pak Dubes di Kenya, tepatnya di kota Nairobi ya. Apa kabar Pak Dubes? Sehat Pak Dubes? Alhamdulillah sehat Kang Titan. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Dubes sudah menyempatkan waktunya. Dan juga Pak Aji. Apa kabar Pak Aji? Alhamdulillah sehat Pak Titan. Salam kenal buat semuanya. Ya baik, selamat pagi ya semuanya yang berada di KBRI dan selamat siang buat Bapak Ibu yang hadir di sini. Baik, seperti yang sudah biasa kami lakukan sebelumnya, perkenalkan diri dulu. Saya Titan dari sekolahekspor.com. Kali ini menjadi host di webinar Sekolah Ekspor bersama dengan KBRI Kenya di Nairobi. Sekolahekspor.com ini berdiri berkantor di Cirebon dan juga Jakarta. Saya pribadi Titan sebagai konsultan ekspor impor yang juga pelaku di bidang bisnis ekspor impor di ekspor impor sejak tahun 1997 dan juga partner kami Pak Roni mungkin belum hadir ya. Pak Roni adalah salah satu eksportir dari Cirebon, eksportir rotan mungkin nanti bisa menyusul. Nah, kami di Skala Ekspor memberikan sharing knowledge, transfer knowledge, dan juga pengalaman-pengalaman yang kami dapatkan sebelumnya sehingga buat teman-teman para pelaku usaha atau pebisnis ataupun UMKM sudah kedepannya sudah bisa siap lagi untuk menjadi eksportir. Nah, kali ini kita akan mendapatkan informasi langsung dari terutama dari Pak Dubes kita yang ada di di Nairobi ya di Kenya. Nah, maka dari itu kita langsung saja kita persilahkan waktu dan juga Zoom meeting kepada KBRI ke Pak. Selamat siang menjelang sore waktu Cirebon, Jakarta, dan kota-kota di Indonesia lainnya yang ikut berpartisipasi di webinar yang diselenggarakan oleh Sekolah Ekspor ini. Saya lihat ada beberapa teman karib saya yang juga hadir. Terima kasih. Baik, kita ingin sebelum menyampaikan, perkenalkan dulu, tadi sudah diperkenalkan, saya Muhammad Heri Saripudin, Dubes Indonesia untuk Kenya, Uganda, Somalia, dan Republik Demokratik Kongo. Total penduduk empat negara ini lebih dari 200 karena dan ini saya sengaja menyampaikan sendiri. Kemudian di samping saya itu Pak Aji sebagai pejabat fungsi ekonomi
Jadi kalau kita bicara ekonomi tentu saja salah satunya main pilarnya adalah trade, sekalipun tidak hanya trade ya, tidak hanya perdagangan, tapi juga yang bersangkutan ini Pak Aji ini nangani investasi, nangani services dan lain sebagainya, termasuk pariwisata. Pagi ini saya ingin share, kebetulan nanti silakan aja bisa diunduh, di download materi pagi ini. Saya tidak akan page by page, namun yang jelas ada 5 isu yang ingin saya share. Saya akan lebih banyak nanti pada tanya jawab apa yang menjadi demands, menjadi perhatian serta keinginan bapak-bapak yang bisa kami fasilitasi. Ada 5 poin. Satu mengenai peluang Afrika secara umum. Kemudian saya akan men-zoom in peluang di Kenya dan 3 negara lainnya yang menjadi wilayah kerja kami. Kemudian apa sih tantangan yang biasanya dihadapi ketika pengusaha Indonesia mau membuka pasar di Afrika, khususnya di negara-negara Afrika Timur. Kemudian secara singkat profil negara-negara akreditasi, kemudian sejauh ini bagaimana postur perdagangan bilateral antara Indonesia dengan negara akreditasi, dan yang terakhir, nah ini yang lebih penting adalah way forwards, bagaimana upaya kedepannya, baik itu dilakukan secara individu oleh para pengusaha maupun bersinergi dengan KBRI Kenya di mana kami ditempatkan. Baik, pertama mengenai peluang. Saya ingin menggambarkan peluang, paling tidak ada 5 isu. Tapi yang lebih pokok adalah saya ingin menyampaikan bahwa Afrika ini mempunyai peluang yang sangat besar bagi para pengusaha kita untuk berbisnis. Pertama adalah jumlah penduduk dan kecenderungannya. Kalau kita lihat ini secara keseluruhan Afrika, tahun ini jumlah penduduknya 1,3 miliar. Itu hampir satu benua ini sama penduduknya dengan negara Cina ya. Penduduk negara Afrika itu terdiri dari 54 negara, penduduknya 1,3 miliar. Dan diperkirakan pada tahun 2050 itu akan mencapai lebih dari 4 miliar. Lonjakannya cukup besar. Kecenderungan tingkat pertumbuhan penduduk itu sangat tinggi, dan penduduknya didominasi oleh secara demografis oleh mereka yang berusia muda. Di bawah 35 tahun itu lebih dari 65%. Ini kecenderungan umum di negara-negara Afrika. Kita tahu bahwa kalau secara demografis adalah penduduk usia muda, produktif, mereka biasanya selain produktif, tinggalnya itu pasti di perkotaan. Anak-anak muda kan pasti di perkotaan. Yang kedua juga pasti terhadap IT itu very literate lah, bukan illiterate, sangat akrab. Ini juga merupakan satu, sengaja saya paparkan ini, pasti merupakan satu peluang juga bagi ekonomi kreatif dan sebagainya. Yang kedua itu industrialisasi. Negara ini Afrika, mungkin gambaran yang ditangkap oleh teman-teman pengusaha itu jangan dianggap bahwa Afrika itu hitam, Afrika itu kumuh, Afrika itu miskin, Afrika itu tidak berkembang dan sebagainya. Itu biasanya efek dari Hollywood effect atau CNN effects. Kadang-kadang kita hanya tahunya bahwa apalagi kami yang penempatan di Nairobi, wah
Bagaimana dengan di Somalia kan ada digambarkan oleh film Black Hawk Down, ada Captain Phillips atau Out of Africa. Ini kan film-film yang didramatisir. Saya tidak mengatakan film itu salah, tapi it's completely not the properly pictured. Jadi bahwa Afrika itu tentu saja seperti negara-negara lain bahwa ada mengalami banyak kemajuan, banyak perkembangan, bahkan, nah ini saya bicara soal industrialisasi, bahkan negara-negara Afrika itu 4 dari 10 negara yang pertumbuhan ekonominya tertinggi di dunia itu ada di benua Afrika. Ini pun tentu saja dengan gambaran semacam ini menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi tinggi, tentu saja demand juga tinggi, dan ini pun merupakan satu peluang. Yang ketiga, disadari sejak tanggal 1 Januari 2020, sekarang 2021 ya, 2021 itu seluruh benua Afrika itu disatukan dalam apa yang disebut African Continent Free Trade Area. Walaupun sebelumnya itu masing-masing kawasan itu mempunyai economic community tersendiri. Katakanlah kayak di Afrika Selatan ada SADC, ini ada ECOWAS, kemudian di Afrika Timur ini ada EAC, East African Community. Ini sama sifatnya seperti ASEAN Economic Communities, di mana pada akhirnya nanti antar mereka ada special arrangement mengenai kerjasama ekonomi. Dan dalam African Continent Free Trade Area, para kepala negara itu mempunyai kesadaran yang penuh bahwa ekonomi tidak akan bertumbuh secara optimal kalau tidak didukung dengan infrastruktur yang memadai. Oleh karena itu, isu infrastructure gap itu menjadi perhatian utama. Dan kita tahu bahwa mungkin Bapak dan Ibu-ibu membaca dari berbagai media. Sekarang kan sudah beberapa tahun silam sebelumnya itu African Union itu mengembangkan proyek menghubungkan seluruh negara-negara di benua Afrika. Jadi sudah ada pembangunan dari Kairo di utara ke Cape Town di selatan, dan dari timur di Mombasa ke bagian barat Yaounde. Saya 2 bulan lalu mengunjungi salah satu proyek mega infrastructure ini yang menghubungkan 3 negara, dari Kenya, South Sudan, dan Ethiopia. Namanya itu Lapset Transport Corridor. Itu terdiri dari 6 mega project, mulai dari port, pelabuhannya, kemudian toll road, railways, kemudian airports, kemudian economic bounded zones, dan lain sebagainya. Nah, dari 3 negara ini yang masih digarap dan mendapat bantuan dari beberapa international financial institution, akan dihubungkan juga terus sampai ke barat, ke Kamerun, Yaounde. Nah, jadi sudah ada secara infrastruktur, utara dihubungkan ke selatan, timur ke barat. Nah, 8 lainnya, karena ada 10 mega project infrastruktur itu akan link up, menghubungkan negara-negara di tengahnya.
Jadi tidak akan ada lagi di masa mendatang satu negara, katakanlah negara di tengah benua, negara Kongo katakanlah, itu akan lebih murah impor dari Jepang yang di luar wilayahnya daripada bertransaksi katakanlah dengan negara sesama benua Afrika katakanlah, karena ketidakadaan kekurang memadainya infrastruktur. Kemudian berikutnya adalah inovasi. Ini kaitannya tadi di awal saya katakan bahwa secara demografis penduduk usia muda, kemudian sangat akrab dengan gadget, dengan IT, sehingga pertumbuhan akses pada dunia digital itu sangat pesat. Sebagai contoh katakanlah saya sejak November di Nairobi sini itu sama seperti saya di Jakarta, tidak pernah membawa uang cash kecuali hanya untuk sekedar tips memberi pelayan restoran katakanlah atau parkir. Karena semuanya sudah bahkan kalau kita ke pasar becek pun sudah melalui, kalau di Indonesia kayak OVO, GoPay. Nah di sini ada namanya M-Pesa. Itu M-Pesa itu singkatan dari money mobile pesa. Pesa itu bahasa Kiswahili artinya money. Jadi mobile money. Ini pun tentu saja merupakan satu peluang. Saya sengaja memberi gambaran ini. Peluangnya apa? Artinya bahwa kalau kita mempunyai berbagai produk, tidak hanya produk yang sifatnya konvensional atau primer products, tapi juga produk-produk yang lain, apakah itu sekunder, tertier produk, atau services produk, atau tidak punya produk sama sekali, kita punya knowledge, itu bisa dipasarkan di sini. Artinya apa? Semacam kayak fintech katakanlah, atau startup dan lain sebagainya, itu di sini juga sangat tumbuh, dan itu biasanya driven oleh anak muda. Kemudian itu secara next slide. Ini jumlah penduduk tadi saya sudah sampaikan. Next slide. Terus maaf, slide-nya belum ke itu Pak Dubes. Belum bergerak dari tadi. Oh, belum bergerak ya? Ya. Oke, kalau gitu nanti kami akan sampaikan akan share ke Pak Titan ke Sekolah Ekspor. Mungkin barangkali kalau yang memerlukan bisa di download, atau kami juga akan share. Ya baik, sudah Pak Dubes di kolom chat buat teman-teman yang ingin materinya. Sudah kami share di kolom chat, silakan bisa di-download PDF PDF Afrika. Kemudian tadi beberapa peluang. Kemudian saya ingin langsung masuk saja. Satu lagi sebenarnya peluang yang sangat besar juga secara infrastruktur. Kenya itu punya pelabuhan namanya Mombasa. Mombasa itu the biggest port di pantai timur Afrika. Jadi negara-negara Afrika yang landlocked, yang di tengah daratan, kalau berhubungan dengan negara-negara dari wilayah timurnya seperti Asia kebanyakan, itu pasti akan melalui Mombasa. Jadi semua kayak produk dari Indonesia itu pasti melalui Mombasa. Apakah itu akan dikirim ke Rwanda, Burundi, Uganda, Tanzania, Somalia, Democratic Congo atau Democratic Republic of Congo, semua melalui Mombasa. Oleh karena itu nanti saya akan cerita. Kebetulan tadi ada Mustika Ratu ya. Ada beberapa peserta juga dari Mustika Ratu, dari
produk-produk mereka sudah ada di sini dan sudah ada di beberapa negara sekitarnya. Itu semuanya melalui Mombasa dan digerakkan oleh para pengusaha dari Somalia. Nanti berikut saya akan cerita lebih lanjut. Tantangannya sekarang, ini kan tadi saya katakan bahwa ini pintu gerbang. Kemudian, kalau kita lihat peluangnya selama 5 tahun terakhir itu transaksi perdagangan Indonesia dengan Kenya khususnya dan negara-negara 3 negara akreditasi lainnya itu selalu alhamdulillah mengalami peningkatan. Saya sendiri dimandatkan, diinstruksikan oleh Bapak Presiden Jokowi agar setiap tahun peningkatan perdagangan dari tahun 2019 kemudian sampai itu antara 3 sampai 7%. Bapak-bapak, ibu-ibu mungkin tidak akan percaya, guys, berapa peningkatan nilai perdagangan. Semula saya juga agak 7% ini berat juga nih. Tapi begitu dalam tempo 8 bulan kami di sini, itu tingkat perdagangan melaju pesat. Artinya apa? Sekalipun kita ditempa oleh COVID, di mana mobilitas fisik itu tidak hanya dibatasi, tapi juga sangat tidak dimungkinkan. Namun transaksi perdagangan cukup berkembang. Kalau ini kita kan tingkat perdagangannya saya akan menceritakan aja. Tahun 2020 kemarin itu nilai peningkatan persentase perdagangan Indonesia dengan Kenya itu lebih dari 50%. Kalau tahun sebelumnya 2019 sebelum ada COVID itu nilainya masih 280 juta. Dan sekarang tahun 2020 itu sudah lebih dari 430 juta. Artinya lebih dari 50%. Sekalipun dalam kondisi pandemi. Dari situ saya mempunyai keyakinan, bukan asumsi, keyakinan bahwa masih banyak ruang yang perlu kita isi, masih banyak potensi besar. Zaman COVID saja perdagangannya begitu meningkat drastis dan saya alhamdulillah jauh melampaui ditargetkan oleh pimpinan dalam hal peningkatan ini. Ini pun karena berkat kerja keras dari tim kami, bahkan sampai belusukan. Produk-produk apa aja sih yang diminati? Banyak. You name it. Jadi tidak hanya produk-produk konvensional. Saya selalu memberikan tips kepada para pengusaha. Kalau Anda ingin menganalisis pasar satu negara, salah satu indikatornya sebenarnya lihat saja program prioritas dari pemerintah negara tersebut. Karena program prioritas itu pasti akan akan menarik ke beberapa produk-produk serta turunannya yang yang diharapkan ada oleh pemerintah untuk realisasian program prioritasnya itu. Nah, prioritas apa pemerintah Kenya ini selama ini? Kenya itu mempunyai Big Four agenda atau 4 prioritas besar. 1 mengenai food security, 2 public health, 3 affordable housing, 4 infrastructure dan manufacturers. Itu saja. Sekarang nih pasar Kenya di sini itu untuk produk-produk katakanlah produk-produk
farmasi katakanlah, itu sangat sangat besar. Bahkan saya lagi banyak sekali permintaan dari beberapa gubernur provinsi ingin melokalisir produk-produk farmasi termasuk vaksin, atau katakanlah karena pemerintah juga sangat peduli untuk menyediakan affordable housing, atau kalau di Indonesianya mungkin pembangunan perumahan sederhana yang rentang harganya satu unit dari 15.000 US dollar sampai 30.000 US dollar, mulai dari satu kamar tidur sampai. Ini pun produk turunannya tentu saja banyak, mulai dari solar panel, kemudian produk material, pokoknya yang terkait dengan pembangunan konstruksi perumahan itu juga sangat besar. Bahkan produk-produk yang konvensional, saya tadi katakan di sini itu ada semacam dikenal dengan istilah Little Somalia, itu persis kayak Tanah Abang, sangat besar, namanya Islih di Kenya ini. Segala macam produk Indonesia ada di sana, mulai dari sarung, produk Wardah, produk Mustika Ratu, produk apa lagi ya? Purbasari. Apa? Purbasari. Purbasari, macam-macam lah. Jamu. Segala macam jamu, mulai dari jamu kuku bima, jamu sari rapet dan sebagainya. Saya sangat kaget semuanya ada. Dan saya ketemu dengan satu distributor. Ini satu distributor khusus sarung, mulai dari sarung goyor dari mana sarung goyor itu ya, dari Tegal sampai sarung segala macam, mulai dari merek yang HBS, Gajah Duduk, bahkan produk-produk yang dimerkin oleh mereka sendiri. Jadi tapi semua produk Indonesia. Saya mewawancarai distributor itu, setiap bulan itu 8 kontainer sarung. Saya bilang segitu sarung kan tipis, berapa ininya? Dan ternyata tidak hanya untuk pasar Kenya, tapi juga untuk begitu datang kontainer itu satu untuk untuk Somalia, untuk Uganda, Tanzania, Burundi, Rwanda dan sebagainya. Itu pun digerakkan oleh orang-orang Somalia, yang ada juga orang Somalia yang sudah jadi warga negara Indonesia di sana, atau mantan yang dulunya pernah dapat beasiswa S2 dari pemerintah kita, kemudian di sana ada kecantol dengan orang Indonesia, kemudian berbisnis dan jadi pengusaha, banyak sekali gitu. Kemudian produk lain yang sangat mendominasi itu copy papers dan turunannya, produk-produk kertas, ATK dan sebagainya. Bahkan 60% pangsa pasar dikuasain oleh 2 distributor besar yang mengambil dari Indonesia dan India. Kemudian juga CPO, tentu saja CPO kan masih menjadi primadona. Setiap bulan itu Kenya mengimpor CPO dari Indonesia dan Malaysia itu 32.000 metric tons. Dan itu 80%-nya sendiri CPO dari Indonesia. Walaupun pengekspornya adalah tentu saja pengusaha Malaysia dan berkantor di Malaysia yang mendominasi. Kemudian banyak sekali produk-produk. Tantangannya adalah tentu saja, ini soal persepsi sebenarnya kalau saya lihat. Tantangannya hanya it's about the perception. Yang seperti saya katakan, bahwa orang kalau memandang Afrika itu keterbelakangan, kemiskinan, AIDS, kemudian banyak civil war dan lain sebagainya. Ini kan saya tidak mengatakan bahwa itu tidak ada, tapi
itu bukan satu isu yang mendominir. Saya ingin menyampaikan bahwa kalau kita berbisnis, tiru prinsipnya orang Cina. Ada 4 persepsi yang membedakan 4 negara besar melihat Afrika. 1, Amerika. Amerika itu ketika melihat Afrika, selalu Afrika dipersepsikan dari perspektif socio-security. Ada Boko Haram lah, ada Al-Shabaab lah, ada Al-Qaeda lah, ada terorisme lah, ada perang sipil lah, ada dan sebagainya. Semua itu dalam frame political security. Oleh karena itu, pendekatan yang diambil oleh Amerika selalu bicara mengenai isu demokrasi, isu HAM, isu lingkungan hidup dan sebagainya. Ini satu persepsi. Persepsi kedua itu persepsinya orang Inggris. Orang Inggris melihat benua Afrika itu sebagai satu benua yang perlu disantuni karena keterbelakangan, karena banyak penyakit, karena banyak AIDS, karena kemiskinan dan sebagainya. Oleh karena itu, persepsi ini sangat melekat tidak hanya oleh pemerintahnya, tapi juga oleh civil society-nya. Segalanya serba charity. Kita tahu adanya kayak mulai dari artis Bob Geldof, Bono, U2, kemudian AIDS for Africa dan sebagainya. Persepsi ketiga itu persepsi dari Prancis. Kita tahu Prancis kan sangat bangga dengan culture-nya, dengan kebudayaannya. Bahkan dia pun kalau bisa ngomong harus pakai bahasa Prancis. Dia nggak mau ngomong bahasa Inggris. Dan kita tahu bahwa banyak sekali negara-negara bekas jajahan Prancis. Bagi Prancis, benua Afrika itu merupakan kayak semacam jubah kebesarannya karena mempertahankan kulturnya. Jadi banyak sekali negara-negara di sini yang pengaruh kebudayaan Prancis. 4 dari negara wilayah kerja kami, salah satunya adalah Democratic Republic Kongo. Itu pernah jajahan Belgia, Prancis, dan pakai bahasanya sampai sekarang bahasa Prancis. Dan sangat susah kalau kita ngomong bahasa Inggris. Tidak banyak orang yang tidak mengerti bahasa Inggris. Nah, ini persepsi yang keempat, ini harus kita tiru, yaitu persepsinya orang Cina. Kalau orang Amerika melihat Afrika itu serba threatening, serba ancaman dan sebagainya, orang Inggris perlu menyantuni dan sebagainya, orang Perancis hanya mungkin budaya dan sebagainya. Orang Cina itu melihat Afrika itu sumber cuan, sumber emas, sumber investasi, sumber keberuntungan dan sebagainya. Oleh karena itu, di pelosok-pelosok 54 negara yang ada di Afrika tidak ada satupun yang tidak ada Cinanya. Cina itu sudah menguasai di mana-mana, dan Cina itu sangat pintar dalam exploit potensi yang ada di Afrika. Karena apa? Ini juga yang sering menjadi testimoni dari para pejabat-pejabat bahkan selevel menteri dari negara-negara Afrika. Contoh Angola, kita tahu pernah beredar viral itu Cinaisasi Angola. Dan bahkan di beberapa pertemuan, di beberapa media kita sering membaca seorang pejabat tinggi Angola selalu bilang begini, susah katanya, kita lagi kelaparan, butuh bantuan, butuh untuk mempertahankan pemerintahan kami, kan perlu pembangunan. Kami datang ke negara barat, ke Amerika, ditanya dulu, loh, you demokratis atau enggak? You good governance atau enggak? You HAM-nya dipelihara dan sebagainya.
sudah banyak requirement-nya untuk minta bantuannya enggak susah munculnya dan berbelit-belit. Tapi begitu saya datang ke Cina, saya hari ini saya minta ke Cina tolong dong bangunin saya jembatan. Besok itu sudah ada, tidak hanya jembatan, ada jalan tol dan sebagainya. Ini testimoni dari negara-negara Afrika. Jadi begitu perspektif Cina dalam memandang Afrika itu sangat berlainan dengan negara-negara lain. Dan kita pun harus mengatakan bahwa karena dari aspek sumber daya alam maupun sumber daya manusia, dua-duanya itu sangat mendukung bagi keberuntungan ekonomi negara lain. Contoh, sumber mineral, energi apa yang tidak ada di Afrika. Semua ada, mulai dari emas, uranium, titanium, kobalt dan sebagainya. Kemudian ini kan merupakan sumber pasokan industri, bahkan minyak. Dan sumber daya manusianya ini juga merupakan satu pasar tersendiri karena dengan penduduk yang besar. Nah, itu saya mengatakan bahwa tantangannya lebih banyak bersifat, menurut saya ini hanya persepsi, bukan faktual. Jadi faktual kita bisa mengatasi. Kemudian berikutnya, bagaimana hubungan Indonesia dengan hubungan dagang? Tadi saya sudah katakan selintas bahwa selama 5 tahun terakhir kita mengalami pertumbuhan yang cukup besar. Bisa dilihat sendiri bahwa dari 4 negara itu hampir semuanya surplus, kecuali dengan 1 negara kita dengan Kongo kalau tidak salah ya, yang kita Uganda yang kita mengalami defisit. Tapi lihat kalau dengan Somalia itu pasarnya masih sangat terbuka, dengan Kenya apalagi. Dan perlu saya sampaikan di sini bahwa kami dari sebagai pemerintah itu penekanan hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara Afrika Timur itu lebih kepada diplomasi ekonomi. Itu instruksi dari Bapak Presiden Bapak Jokowi kepada kami waktu itu. Jadi harus lebih ditonjolkan pada diplomasi ekonomi. Dan seperti saya sampaikan bahwa alhamdulillah untuk Kenya kita jauh lebih melampaui untuk dari target yang diinstruksikan. Target setiap tahun 3-7% tingkat perdagangan kita sudah lebih dari 50%. Dan itu menjadi tekad kami juga. Kemudian soal perdagangan ini, saya tadi sampaikan kepada Pak Titan sebelum dimulai, KBRI menyampaikan open invitation kepada siapapun, undangan terbuka, baik itu secara individu maupun secara asosiatif dengan kumpulan. Kami di KBRI sekalipun belum ada atas perdagangan atau ITPC, kami mendedikasikan satu gedung khusus untuk Indonesian Product House, karena ini pula yang kami sampaikan pada saat kami fit and proper test dengan anggota DPR. Ini salah satu low hanging fruit saya. Sudah banyak produk-produk selama 8 bulan ini yang masuk. Bahkan sebagai informasi, tanggal 7 sampai 8 September kami ingin mengadakan hybrid trade expo dengan satu perusahaan namanya Karim International di Jakarta. Jadi partnering kami dari pemerintah itu untuk aspek promosi dan fasilitasinya. Kami tidak menyentuh aspek
bisnis dan aspek yang punya konsekuensi keuangan lainnya, itu diselesaikan oleh Karim. Jadi alhamdulillah sudah 70 peserta yang akan aktif di hybrid Expo, Trade Expo ini untuk tanggal 7-8 September. Itu puncaknya sebenarnya begitu kontainer yang sudah dikirim di bulan ini, kontainer datang barang-barang, tentu saja kami akan mengemasnya, menyusun di Indonesian Product House. Kami tidak mengetahui, tapi yang jelas itu akan lebih ringan karena daripada kirim secara personal, secara sendiri, tapi lebih karena dikirim bareng-bareng satu kontainer, dan itu KBRI saya ingin mendeklar tidak tahu menau soal yuran yang dikutip oleh Karim. Itu semua urusan dari pihak di Jakarta. Kami hanya membantu untuk memasarkan produk. Dan beberapa minggu lalu kami sudah menemui juga Wakil Menteri Perdagangan Kenya, dan Menteri bersedia akan membuka kegiatan hybrid trade expo. Dan saya juga dapat informasi bahwa dari Indonesia, kalau tidak salah Pak Sandiaga Uno yang akan membuka. Dan saya dan Pak Aji ini sebagai tim ekonomi saya di Nairobi itu juga cukup agresif untuk mengundang para anggota KNCCI. Saya sendiri sudah ketemu dengan presidennya, Kenya National Chamber of Commerce and Industry, dan mereka sangat suportif, bahkan dengan para individu-individu pengusaha-pengusaha di Kenya untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini. Saya ingin menjelaskan ini agar silakan kalau sekolah ekspor ingin mengkurasi, ingin mengkolek barang-barang, membantu para pengusaha anggotanya, itu bisa bekerja sama dengan KBRI Nairobi untuk bersama-sama memasarkan produk ekspornya ke pasar Afrika Timur, khususnya Kenya. Dan undangan ini tidak melulu untuk sekolah ekspor. Kalau ada yang secara personal, saya mau ini sendiri, silakan. Tapi mohon maaf, kami tidak punya anggaran untuk membiayai, membantu pengiriman barang bapak-bapak, ibu-ibu dari Jakarta atau dari Indonesia ke Nairobi. Kami siap menerima barang-barang sampel dari bapak-bapak, ibu-ibu untuk dipamerkan di Kenya. Dan kami pun secara berkala selalu mengadakan pertemuan dengan para pengusaha dan pengurus Chamber of Commerce di Kenya, dan selalu mempromosikan produk-produk Indonesia. Itu terakhir kami ingin ini Twin Day Kenya, ini artinya let's go to Kenya. Komitmen kami full, komitmen kami penuh, Pak Titan dan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu peserta webinar ini, bahwa kami siap untuk membantu, memfasilitasi pasar Kenya, di mana penduduknya itu sekitar 52 juta, Somalia 15 juta, Uganda sekitar 45 juta, kemudian Kongo hampir 90 juta. Itu merupakan satu pasar tersendiri, dan kami pun menggunakan berbagai macam sarana, tidak hanya media sosial KBRI, tapi juga sarana konvensional lainnya untuk meningkatkan ekspor Indonesia ke negara-negara akreditasi. Bahkan kami secara periodik pun mempunyai forum pertemuan dengan para pengusaha di Kenya. Itu saya pikir, dan
kami menunggu respon dari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan nanti dalam tanya jawab saya juga minta Pak Aji. Sebenarnya Pak Aji yang lebih tahu ini. Jadi setiap kali ada inquiries, ini satu-satu sekedar informasi ya. Kami mempunyai 4 wilayah kerja dan kami pun dibantu oleh para diaspora Indonesia. Di Kongo kita punya lebih dari 90 orang Indonesia yang bekerja di pertambangan, bekerja di timber, maupun kita punya pasukan Garuda sebanyak hampir 1.100 ya. Pasukan tentara yang di bawah PBB. Itu juga menjadi tugas kami. Kami bekerja sama dengan mereka, bahkan tentara pun prajurit seandainya datang ke toko, karena saya minta tolong kalau ada produk Indonesia foto, kemudian kirim ke kami. Kami selalu menindaklanjuti. Kami cari distributornya, cari dari mana sumbernya. Yang kami dapat banyak sekali produk-produk Indonesia, mulai dari Ara, Kopiko, terus kemudian C1000 dan sebagainya lah produk-produk. Tapi sayang mereka itu dari Dubai. Dan kami sedang mengappeal para pengusaha-pengusaha itu untuk berhubungan langsung dengan Indonesia. Kami sudah berhasil dengan beberapa dan sudah ada pula yang gagal juga. Artinya begini, ini sebuah catatan bagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu kalau ingin berbisnis. Contoh produk kertas artinya. Produk kertas itu walaupun kami sudah menyediakan adanya Sinarmas, Ciwi Kimia, dan sebagainya, mereka lebih senang berbisnis itu dengan brokernya di Singapura. Karena apa? Lebih aman. Mereka dari sisi pengirimannya, ketepatan waktunya, mutunya, konsistensinya, dan lain sebagainya. Tapi pernah satu saat, ini testimoni dari pengusaha itu sendiri ketika kami bertanya, kadang-kadang kalau langsung dengan Indonesia, itu kami deg-degan. Sudah kadang-kadang barang yang kami terima tidak sesuai dengan spek atau konsistensinya kurang bisa diharapkan. Tapi kalau dengan Singapura, ini nih satu contohnya untuk saya ingin share. Mereka dealsnya cukup dengan Singapura aja. Kalau toh ada komplain langsung ditanggapi. Artinya apa? Bisnis sebenarnya core isunya, soul-nya adalah trust. Jadi kalau kita diberi amanah itu ya agar kita melaksanakannya. Kita kan sering tuh, kalau apalagi kalau di pasar becek ini yang kita temuin juga kan, beli katakanlah beli dukuh 5 kilo. Itu mungkin setelah kita pulang lagi timbang ternyata dapat 0,5 kilo, atau beli salak di atasnya bagus-bagus, di bawahnya banyak yang busuk. Ini kan praktek-praktek semacam itu juga akan mendilute, akan mengurangi kredibilitas kita. Ini nih sekedar sharing saja dari lapangan itu yang kami temui, dan apapun yang ingin Bapak-bapak, Ibu-ibu mintakan dari kami, insya Allah saya dan tim, kebetulan kami juga punya tim yang cukup tangguh, bahkan bisa belusukan kemana-mana, akan kita laksanakan. Demikian Pak Titan, dan kami menunggu mudah-mudahan banyak respon, dan Pak Aji ini expertnya sebenarnya yang siap untuk menjawab pertanyaan Bapak-bapak, Ibu-ibu. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Dubes, Pak Dr. Muhammad Heri Sarifudin. Luar biasa ya, ternyata kayaknya ini peluangnya sangat bagus sekali, dan mungkin banyak juga yang tadi di awal ternyata ini kayaknya dan juga terutama Bapak KBPRI membawahi 4 wilayah kerja ya. Jadi peluangnya ini sangat-sangat tinggi sekali.
Dan alhamdulillah Pak Dubes, di kami di member Sekolah Ekspor juga ada beberapa pelaku bisnis yang tadi diantaranya disebutkan, yaitu ada juga di kami yang juga salah satunya eksportir sawit juga Pak Dubes. Kemudian ada juga ini partner saya Pak Roni juga eksportir rotan furniture. Kemudian juga ada beberapa eksportir lainnya dari member Sekolah Ekspor. Nah, ini alhamdulillah buat kami di Sekolah Ekspor dan juga teman-teman yang hadir kali ini mendapat pencerahan dan juga sekaligus mungkin peluang ya yang luar biasa, dan apresiasi sekali ke pihak KBRI di Nairobi yang juga sudah siap untuk membuat showcase ya khusus produk-produk Indonesia. Dan saya juga sudah mendengar acara yang tadi Pak Dubes sampaikan, Karir Internasional, hanya saja memang berbayar, Pak. Jadi beberapa teman-teman ada yang ikut juga ada yang tidak gitu ya. Itu kembali lagi kepada bisnisnya masing-masing. Nah, mudah-mudahan nanti kami dari pihak Sekolah Ekspor bisa juga memfasilitasi dan juga bisa lebih baik supaya terjadi hubungan dagang antara di Indonesia dan juga khususnya wilayah kerja di KBRI di Nairobi, Kenya. Baik, Bapak Ibu, seperti yang tadi sudah disampaikan, untuk slide materi silakan bisa diunduh di kolom chat, dan kemudian kami nanti akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bertanya baik ke Pak Dubes ataupun ke Pak Aji, fungsi ekonomi di KBRI. Untuk tertibnya acara ini kita berikan kesempatan untuk 5 orang dulu, silakan untuk raise hand di awal, nanti berikan kesempatan 5 penanya, kemudian nanti apabila masih ada waktu bisa kami perpanjang lagi. Jadi tolong yang mau bertanya raise hand dulu terlebih dahulu. Nah, mungkin sebelum pertanyaan, ada partner kami, Pak Roni sudah hadir. Barangkali Pak Roni ada yang mau disampaikan dulu, Pak Roni. Silakan Pak Roni. Lagi di gudang kayaknya, Pak. Silakan Pak Roni. Pak Titan, selamat siang. Ya, selamat siang Pak Dubes, Pak Aji, dan rekan-rekan pejuang ekspor, member Sekolah Ekspor sekalian. Menarik sekali pemaparan tadi dari Pak Dubes. Kemudian sangat kagum sekali dengan peningkatan ekspor Indonesia ke negara-negara Afrika Timur khususnya. Jadi merupakan peluang bagi kita sebagai UKM eksportir untuk juga merebut pasar Afrika Timur. Dan mudah-mudahan dengan acara ini kita semua bisa dapat merealisasikan ekspor perusahaan kita masing-masing ke negara-negara tersebut. Jadi mohon bantuannya Pak Dubes, Pak Haji, untuk nanti kami dapat info-info mengenai peluang-peluang bisnis atau nanti acara-acara seperti bisnis matching dan lain sebagainya yang bisa kami ikuti di kemudian hari. Ya, demikian, terima kasih Pak Titan, Pak Dubes, dan Pak Haji, dan rekan-rekan ekspor semua. Tetap semangat, salam ekspor. Ya, baik, terima kasih Pak Roni. Mudah-mudahan kalau untuk rotan sudah ada ekspor ke wilayah Afrika, Pak Roni? Rotan kita rutin sekali satu kontainer per tahun, 1 atau 2 kontainer ke Sudan. Itu pun dengan warga Sudan yang sudah menjadi WNI, jadi semacam agentnya di sini, Mr. Mahmud. Jadi kami hanya tahu Mr. Mahmud, sedangkan bayarnya dia sendiri yang ngurus beserta pengirimannya. Jadi benar sekali kata Pak Dubes tadi bahwa banyak sekali warga negara Afrika yang berbisnis di sini. Kemudian mereka yang mengirimkan langsung barangnya, jadi kita tahu produksi saja, sedangkan pengapalan, shipping, pembayaran mereka yang urus begitu. Jadi kami ke depannya mungkin lebih ingin direct
buyer langsung ke pembelinya nanti di Afrika. Baik, terima kasih Pak Roni, partner kita di sekolahaekspor.com. Dan tadi mungkin Pak Dubes juga menyebut bahwa ada di sini beberapa peserta dari Jamu ataupun juga Mustika Raku. Betul, kami juga share juga acara ini dengan grup GP Jamu Indonesia. Jadi mungkin beberapa produk atau tadi sudah disebutkan sudah masuk ke sana. Tadi peserta Zoom sudah sampai 100, cuman mungkin kali ini ada penurunan, ada yang sudah live juga, tapi tidak apa-apa, kita masih terus ya, masih semangat ya. Oke, kita lanjut saja langsung ke penanya. Tadi sudah ada yang raise hand, ada Ibu Monica, silakan Bu Monica, silakan pertanyaannya. Bisa di-unmute dulu Bu Monica. Silakan. Langsung unmute. Ya, Bu Monica. Oke, selamat siang dari Indonesia, Pak. Saya sebenarnya maaf sekali agak terlewat tadi. Cuma saya tertarik nih dengan kayaknya gitu ya. Bagaimana sih peluangnya tentang tembakau dan rokok? Kalau misalnya kita bisa ekspor nggak ya ke sana kira-kira? Kayak gitu. Kebetulan saya dari ekspor tembakau dan rokok kayak gitu, Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Monica. Mungkin kemarin ada pengalaman ekspor ke mana? Ke Afrika mana ya? Barat ya? Mau barangkali mau ditanyakan sekalian. Oh iya, kemarin itu saya mendapat ini penawaran ada yang mau bayar dari Togo, Afrika Barat kayak gitu. Cuma kemarin saya agak kesusahan untuk mencari validasi bayarnya kayak gitu. Mungkin bisa dibantu juga dari Kedubes. Meskipun beda Afrika ya, beda wilayah Afrika, tapi mungkin bisa dibantu lah ya Pak. Kira-kira bisa menghubungi kemana kayak gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Monica. Izin Pak Dubes dan Pak Aji, apakah mau dijawab dulu? Apa kita berikan kesempatan dulu ke Sepertinya mending sekalian 5 Pak supaya kita nanti bisa ini. Siap. Baik, terima kasih Pak Aji. Kita ke penanya selanjutnya yang tadi sudah raise hand. Silakan, ada Ibu Maria Leoni ya. Silakan Bu Maria Leoni. Halo Bu Maria Leoni. Di-unmute Bu. Halo. Baik, kalau tidak siap, kita berikan dulu kesempatan ke yang lain. Di sini sudah juga tadi ada raise hand Ibu Maria Cecilia. Silakan Bu Maria Cecilia, di-unmute. Ya, silakan Bu, langsung. Bu Maria, di-unmute dulu. Oke, selamat sore Pak Dubes dan Bapak sekalian. Saya kebetulan bergerak di furniture solid wood ya, dari kayu jati. Saya sangat tertarik untuk opportunity bisa bekerja sama dengan pihak buyer dari yang ada di Kenya. Apakah ini ada opportunity yang menarik di sana untuk furniture terkait solid wood dari jati, dari solid wood lainnya? Thank you Pak, dan kalau bisa dibantu untuk dijembatankan, karena kan kalau kayak Afrika gini, untuk kami masih cukup, kami belum pernah ke sana gitu loh, jadi masih bingung Pak. Thank you Pak. Baik, terima kasih Bu Maria Cecilia. Oke, kita lanjut lagi. Tadi yang terlewat Ibu Maria Leoni sudah siap. Silakan pertanyaan Bu Maria. Oke. Kita berikan dulu kesempatan ke yang lain yang sudah raise hand. Ada Ibu Susana ya. Silakan Bu Susana. Ya Pak Titan, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya ke Pak Dubes dan Pak Aji. Sedikit saya cerita Pak. Kebetulan
saat ini saya punya 2 usaha Pak, yang satunya logistik services yang spesial memang saya kebetulan pas banget surprise hari ini karena bidang logistiknya adalah anggota member untuk Afrika. Terus yang kedua, saya juga mengelola usaha ekspor-impor dan saya lebih fokus ke ekspor untuk membina para UMKM yang mungkin belum punya perusahaan, nanti kita bisa agregator membantu mereka. Nah, banyak sekali teman-teman di Jawa Tengah, DIY itu produk-produknya yang ingin sekali juga bisa masuk ke wilayah Afrika. Tadi sudah dijelaskan beberapa poin, mungkin yang khusus furniture ya. Tadi ada Ibu yang nanya furniture juga. Apakah di Afrika itu juga membutuhkan syarat khusus kalau misalnya furniture harus ada fee legal gitu ya? Mungkin Pak Roni lebih paham lah seperti itu. Baik. Terus yang kedua, Mas Titan mungkin mohon izin Pak Dubes mungkin kalau boleh minta nomor handphone atau datanya supaya nanti kalau pas ada pengiriman-pengiriman yang terkait dari Indonesia kami bisa diskusi lebih dalam, mungkin lewat sekolah ekspor ya, seperti itu. Baik, terima kasih. Bu Terima kasih Susana, Pak Titan. Oke, baik, terima kasih Bu Susana. Kemudian selanjutnya saya berikan kesempatan, di sini juga ada kemarin sudah ada mungkin ada inisiasi pembelian ya untuk ini ya Pak Hisam, silakan di unmute Pak. Rabana Sejahtera, silakan Pak. Terima kasih Pak Titan, sudah terdengar? Sudah Pak. Oke. Assalamualaikum Pak Dubes dan kawan-kawan yang lain. Alhamdulillah kami rencananya akhir bulan ini difasilitasi oleh Kementerian Perdagangan untuk melakukan business matching dengan Nigeria. Jadi yang business matching untuk akhir bulan ini yang difasilitasi kementerian itu ada 5 perusahaan ya, dan kita salah satunya. Dan produk kami itu adalah fokus kepada produk-produk natural ya, herbal lah, produk herbal. Nah, produk unggulan kami itu yang pertama itu adalah ekstrak persimon ya Pak, ekstrak sari buah persimon. Kalau di Indonesia namanya buah kesemek. Kemudian dengan turunannya, nah turunannya itu salah satunya itu adalah untuk perbaikan imunitas tubuh, kemudian regenerasi sel dan lain sebagainya. Mudah-mudahan itu menjadi daya tarik buat mereka, termasuk madu. Permintaan madu juga ke kami cukup banyak, yang terutama rohani itu yang paling besar itu dari Maroko sebenarnya. Cuma terus terang problemnya itu adalah kuantiti yang belum bisa kita penuhi, karena sekali kirim itu minimal 1 kontainer 40 feet. Nah ini yang kita masih lagi hunting ke beberapa perimba, peternak gitu loh, untuk mendapatkan jumlah kuantiti tersebut. Baik. Nah itu saya kira yang pertanyaannya ini Pak, regulasinya seperti apa? Kalau di sini kan BPOM ya sangat ketat. Nah di sana itu bagaimana? Karena kami terus terang sudah mengajukan ke BPOM sudah hampir 2 tahun ini, tapi nggak keluar juga. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Hisam. Kita berikan kesempatan ke 1 penanya lagi ya. Jadi totalnya 5. Tadi ada yang belum, tadi sudah resen tapi belum, Bu Leoni ya, Maria Leoni. Bisa di unmute silakan, Bu Maria Leoni. Silakan Bu, di unmute. Silakan. Halo. Ya langsung. Selamat siang Pak. Ya langsung Bu. Pertanyaan saya langsung ya Pak. Tadi Pak Dubes menyampaikan tentang sarung goyor. Kami kebetulan di Jepara sentranya sarung goyor Pak. Itu barangkali caranya bagaimana supaya kami bisa mengekspor ataupun menemukan buyer yang di Kenya.
untuk bisa ekspor sarung goyor ya Pak, karena di Troso ini sentranya Pak, sentra pembuatan sarung goyornya. Meskipun kami yang di sini, penenun di sini banyak juga yang menjual ke pengepul ya Pak, di Tegal ataupun di Pekalongan gitu. Itu yang saya tanyakan. Terus yang kedua itu kemarin memang ada calon buyer yang sudah tertarik dengan sudah WA saya, namanya itu punya brand fashion ya Pak, itu tapi sepertinya belum yakin untuk transaksi dengan saya gitu Pak. Itu mungkin yang saya tanyakan, bagaimana supaya saya bisa meyakinkan calon buyer ini yang baru tanya-tanya, sudah saya email juga, tapi sepertinya belum tertarik untuk beli ataupun mencoba produknya kami ya Pak. Padahal saya sudah mengirimkan katalog produk, company profile, itu saya sudah kirimkan semua, itu dari Afrika Barat Pak. Itu mungkin dua pertanyaan yang perlu saya sampaikan. Baik. Saya terima kasih Pak Titan atas kesempatannya. Terima kasih Bu Leoni. Yes. Baik Pak Dubes dan Pak Haji, 5 dulu ya penanya, nanti mudah-mudahan kalau masih ada waktu kita lanjut lagi. Silakan Pak Dubes atau Pak Haji. Baik, terima kasih Pak Titan, Bu Monika, Bu Maria, Bu Susana, Pak Hisham, dan Bu Leoni ya. 5 saya ingin menyampaikan secara umum, nanti yang teknis detail Pak Haji, karena yang bergerak di lapangan ini Pak Haji. Satu, terkait dengan regulasi. Tadi Pak Hisham kalau nggak salah, siapa ya? Ya Pak Hisham ya. Sama Pak, di semua negara regulasi kayak di Indonesia kayak badan POM-nya lah. Di Kenya pun begitu. Hanya di Kenya itu lebih gampang meregister produk herbal daripada produk kimiawi. Oleh karena itu pengusaha-pengusaha importir Kenya yang membeli secara langsung produk-produk Indonesia, apakah itu dari air mancur, dari Wardah, dari mana itu Mustika Ratu, atau dari Kuku Bima, itu produk mana ya? Dari produk semacam itu semua, bahkan untuk kosmetik pun itu oleh importirnya didaftarkan sebagai produk herbal. Itu jauh lebih mudah. Saya banyak beli kayak param kocok di sini juga, saya beli param kocok di ini. Jadi itu ya Pak ya, soal regulasi. Yang penting adalah bagaimana ketemu dulu dengan importirnya. Jadi nanti importirnya yang akan meregister ke otoritas itu. Jadi bukan Bapak. Jadi yang akan memperkenalkan brand Bapak di pasar Kenya itu mereka. Ini, dan kami siap membantu. Tapi tidak membantu untuk ke pendaftaran ke otoritas pemerintahnya, karena itu tanggung jawab dari importirnya. Itu kemudian juga untuk tadi ada menanyakan mengenai prosedur dan sebagainya. Tentu kami pun kalau diminta sering sekali kita diminta untuk memverifikasi atau memvalidasi. Lebih persisnya sebenarnya kita tidak memvalidasi tapi memverifikasi apakah calon buyers ini ada atau tidak, atau kredibel atau tidak. Nah, kami juga membantu para eksportir, beberapa kali kita membantu, hanya sebatas dari observasi yang kami ketahui. Itu tentu saja kita juga tidak menginginkan adanya satu isu di kemudian hari lah itu. Kemudian tentu saja untuk yang ke Togo, ke Afrika Barat, memang kita punya kedutaan juga Bu. Alangkah lebih propernya, karena mereka yang lebih tahu ke kedutaan kita di Nigeria, di Abuja, itu mengcover wilayah Afrika Barat. Jadi itu. Dan untuk Pak Hisham, memang kami juga kerjasama dengan Kementerian Perdagangan. Bahkan untuk tahun ini
Kementerian Perdagangan itu memprioritaskan 4 negara yang akan menjadi prioritas untuk pengiriman misi dagang. Salah satunya adalah Kenya. Jadi Kenya juga menjadi prioritas oleh Kementerian Perdagangan, tidak hanya oleh Kemlu dan perwakilan KBRI kita di sini. Dan kami beberapa kali juga selalu mengadakan koordinasi dengan Kementerian Perdagangan. Itu kemudian nanti detailnya soal tembakau, rokok, furniture Pak Haji, karena dia lebih well knowledgeable daripada saya. Hanya satu saya memberikan suggestion. Jadi mungkin nanti kontak person saya atau Pak Haji akan kita share, dan kita pun akan dengan senang hati kalau dapat memperoleh kontak person maupun produk atau katalog yang ingin bapak-bapak, ibu-ibu KBRI bantu. Itu yang ini. Jadi mungkin apakah itu secara langsung atau melalui Pak Titan, terserah saja. Misi kami adalah ingin membantu. Untuk yang lainnya nanti Pak Haji lebih rinci menjelaskan. Silakan Pak Haji. Terima kasih Pak Dubes. Terima kasih atas pertanyaannya. Tadi ada Bu Monika, Bu Maria, Bu Susana, Pak Isam, Bu Leoni. Mungkin saya ingin sampaikan informasi yang lebih umum dulu. Mungkin di sini fungsi ekonomi KBRI Nairobi kita biasanya juga kalau misalnya ada yang ingin meminta untuk dicarikan peluang atau menawarkan produk sudah dalam bentuk katalog, itu kita sangat senang untuk bisa membantu. Dan seperti tadi disampaikan Pak Dubes, bisnis ini faktor utamanya adalah trust. Makanya setiap kita menerima inquiries terkait peluang atau minta dicarikan counterpart, kita akan selalu minta yang pertama itu company profile dari Bapak Ibu sekalian, dan juga katalog. Katalognya itu mungkin lebih bisa dibuat yang semudah mungkin untuk dipahami calon buyer. Itu lebih enak kalau misalnya ada harga FOB-nya, harga FOB di Jakarta berapa, lalu disertakan juga kontak person yang bisa dihubungi sekiranya ada yang tertarik. Nah, selain itu terkait produk-produk tertentu. Sebentar, ini saya lagi Zoom. Ya, terkait produk-produk tertentu mungkin yang seperti tadi ada kayu, terus ada obat-obatan dan lain sebagainya, akan lebih baik juga kalau misalnya di email itu selain ada company profile, katalog, harga FOB, contact person, juga disertakan sertifikasi yang sudah dimiliki. Jadi dari KBRI ketika menyampaikan ke calon buyer di sini itu sudah satu gelondongan informasi yang sangat lengkap, dan sudah tahu apa yang dicari, harganya berapa, kontak siapa, itu sudah lengkap informasinya. Lalu yang kedua, saya ingin jelaskan, misalnya ada yang terkait untuk mengirimkan barang ke sini, mungkin saya juga akan jelaskan komponen-komponen pembentuk harga final di pasar. Ini mungkin kalau Bapak Ibu yang sudah pernah ekspor ke negara Afrika lainnya mungkin mirip-mirip. Jadi kalau misalnya mau kirim goods ke Kenya itu ada yang pertama ada import duty, itu biasanya itu sekitar 20-25%, itu rata-ratanya, tapi tergantung kategori produknya itu bisa bervariasi lebih tinggi atau juga lebih rendah. Lalu setelah itu
ketika nanti sudah sampai di toko, konsumen juga akan perlu membayar VAT value added tax itu sejumlah 16%. Jadi itu komponen-komponen pembentuk harga finalnya yang akan dibayarkan oleh konsumen. Itu sekedar gambaran aja, karena kita juga perlu tahu mungkin ada produk-produk dari kompetitor yang dihasilkan oleh negara-negara Afrika yang mungkin karena ada perjanjian dagang tertentu bisa jadi harganya lebih kompetitif dan sebagainya. Jadi ini ya sedikit food for thought saja. Kalau boleh lanjut lagi tadi terkait pengiriman sampel, kalau misalnya Bapak dan Ibu berminat, itu akan lebih enak kalau misalnya bisa dikoordinasikan oleh satu pintu. Jadi bisa lewat air cargo atau bisa lewat laut. Itu nanti kalau lewat laut itu biasanya lewat kota pelabuhan Mombasa. Kalau air cargo itu biasanya langsung ke Nairobi, dan ketika mengclearkan dari port itu di sini kita tidak bisa clearkan sendiri, kita harus ada jasa clearing agent. Jadi plus biayanya tadi selain ada clearing agent juga ada import duty yang harus dibayarkan sesuai dengan kode goods-nya. Jadi itu kira-kira yang yang perlu diperhatikan ketika mengirim barang, baik untuk keperluan bisnis langsung ke calon buyer maupun mungkin pengiriman sampel ke embassy. Lalu mungkin saya akan masuk ke pertanyaan Bu Monica terkait peluang tembakau. Di sini kalau saya lihat dari data salah satu produk yang mungkin jarang kita dapat pertanyaan ini Bu, terkait tembakau. Kalau misalnya saya lihat itu di 2018 sampai 2020 itu ada ekspor belum ada ekspor Indonesia ke Kenya dalam hal tembakau, tapi ada impor tembakau dari Kenya ke Indonesia. Ini kebetulan sebelum di Kementerian Luar Negeri juga saya sempat bergelut di industri marketing, dan salah satu kliennya juga dari industri rokok. Ini mungkin kalau di Indonesia itu rokok dengan tembakau baik itu SKT maupun SKM itu lebih favorable. Tapi kalau di sini itu dari pengamatan kami itu tembakau rokok kertas itu lebih digemari. Di sini merek-mereknya Dunhill, Marlboro, apalagi ya? Rothman itu ada di sini. Kebanyakan juga merek-merek internasional. Cuma kalau untuk tembakau aslinya, rokok dengan tembakau aslinya masih belum kita lihat ada trennya. Dan secara general kayak kultur merokok di Kenya itu belum setinggi seperti di Indonesia. Jadi ya mungkin perlu dilakukan edukasi lebih lanjut untuk merokok. Ini bukan kita mengajarkan untuk merokok dan sebagainya, tapi kebiasaan untuk
merokok di sini itu kita memang lihat jauh lebih rendah daripada yang kita lihat di Indonesia. Tapi saya yakin peluang itu tetap ada, tinggal gimana kita cari celahnya dan dengan partner siapa kita berusaha masuk ke market ini. Lalu yang kedua untuk Ibu Maria terkait solid wood furnitur dari kayu jati di Kenya itu industri hospitality-nya itu cukup baik. Industri tourism di sini menjadi salah satu industri yang diandalkan. Di sini kalau Bapak Ibu tahu banyak sekali national park di sini, di mana di tengah-tengah national park itu banyak sekali hotel, lodge dan lain sebagainya yang sangat membutuhkan furnitur yang kuat dan tahan lama untuk kebutuhan industri. Jadi kita melihat kebutuhan atau peluang untuk mengekspor kayu jati dari Indonesia ke Kenya, kita melihat masih ada, Bu. Kalau boleh, ini saya lompat ke pertanyaannya Pak Hisam dulu sebelum ke pertanyaannya Bu Susana. Itu terkait produk herbal, itu tadi sudah disampaikan sama Pak Dubes. Benar sekali. Jadi untuk suplemen itu lebih mudah masuk ke Kenya sebagai herbal suplemen dibandingkan dengan kategori medicine. Jadi di sini kami sudah bantu fasilitasi beberapa produk yang mau masuk ke Kenya dari Indonesia. Itu di sini itu informasinya sektor pharmaceutical, apalagi fokus ke kategori obat-obatan itu banyak dikuasai oleh pemain-pemain dari Cina, dari India, dari US yang yang gripnya itu sudah cukup kuat di sini. Tapi peluang dari sektor jamu itu masih sangat besar. Dan kita juga sangat terbantu dengan yang disampaikan Pak Dubes tadi, ada ikatan yang cukup kuat antara diaspora Somalia yang kebetulan sedang ada di Kenya dan juga diaspora Somalia yang sekarang berada di Jakarta. Produk-produk seperti Purbasari, Mustika Ratu, Kimia Farma yang herbal itu juga sudah banyak masuk ke sini. Mungkin kalau misalnya saya boleh masuk sedikit ke regulasinya Pak Hisam. Jadi di sini itu setidaknya ada dua hal utama yang harus dilakukan untuk memperoleh izin edar produk herbal. Ya. Yang pertama itu adalah pendaftaran merek di Kenya Industrial Property Institute atau KIPI. Jadi pemilik merek, kalau dalam hal ini mungkin pemilik mereknya itu dari Indonesia, itu bisa mendaftarkan mereknya melalui partner lokal. Jadi ini nanti juga saya bisa share step by stepnya ke Pak Hisam kalau misalnya diperlukan. Dan yang kedua itu adalah pendaftaran izin edar dari Kenya Pharmacy and Poisons Board. Nah, permohonan izin edar ini memerlukan dokumen-dokumen yang bisa di-provide dari sisi baik produsen di Indonesia maupun distributor lokal di Kenya. Jadi kalau saya tidak salah ingat, jadi dari sisi produsen, dari sisi manufacturer itu diperlukan yang pertama ada foto produknya, itu ada dari depan, dari samping dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada certificate analysis
terus ada sertifikat ISO, dan ada free sale certificate itu dari BPOM. Nah, apa namanya yang sertifikat dari BPOM ini bisa di request untuk memasukkan kategori produknya ke dalam herbal medicine atau herbal supplement. Lalu yang dari sisi distributor itu ada yang pertama ada certificate of incorporation-nya dari distributor di sini. Lalu ada sertifikat perusahaan juga. Lalu yang ketiga ada NPWP perusahaan Kenya yang ada di sini, dan ada sertifikat pendidikan individu dari pemilik perusahaannya. Mungkin kira-kira itu Pak, dua hal yang diperlukan. Jadi ada pendaftaran merek, dan yang kedua adalah pendaftaran di BPOM Kenya. Yang tahap krusial itu yang di tahap pendaftaran mereknya Pak. Jadi di sini kita juga temukan beberapa kali kita dapat laporan dari diaspora Somalia yang kebetulan juga punya bisnis di sini, itu sering menyampaikan masukan buat KBRI agar perusahaan yang mau masuk ke Kenya itu buru-buru untuk mendaftarkan mereknya, karena ketika misalnya sudah sampling di sini dan ternyata traction dari konsumennya itu cukup baik, kalau misalnya tidak segera didaftarkan, itu biasanya akan membuka peluang bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk bisa mengcopy produknya, packagingnya ditiru dan lain sebagainya, dan isinya itu bisa dibuat dari negara mana nggak tahu, tapi dengan packaging, nama dan brand yang plek-ketiplek seperti punya kita Pak. Jadi, dan kalau mereka mendaftarkan duluan itu lebih bahaya lagi. Jadi memang ketika sudah niat masuk memang harus benar-benar dibahas juga, diurus juga pendaftaran mereknya. Jadi itu sangat penting Pak. Saya lanjut ke pertanyaannya Bu Leoni. Mungkin ini saya nggak tahu, jangan-jangan produk Ibu tuh sudah masuk ke sini duluan, karena waktu kita kunjungan ke pasar di sini, kita lihat banyak produk-produk sayung goyor dari Tegal, dari banyak daerah di provinsi baik Jawa Tengah, Jawa Timur maupun Yogyakarta, itu sudah masuk ke sini, dan dalam jumlah yang tidak sedikit. Jadi kalau mungkin Bu Leoni ingin juga mengetrack apakah produk-produk Bu Leoni itu sudah masuk ke Kenya, mungkin kita bisa bantu perkenalkan Bu dengan pengusaha Somalia yang sudah jadi WNI di Jakarta. Itu beliau itu sudah cukup lama di Indonesia, dan sudah banyak mengkurasi produk-produk Indonesia yang yang akhirnya diekspor dari Indonesia ke Kenya maupun dari Indonesia ke Somalia. Biasanya kalau yang diekspornya ke Kenya itu karena Kenya itu juga bagian dari IEC, juga bagian dari COMESA, itu biasanya movement dari Kenya itu ke negara-negara anggota IEC atau COMESA itu bisa lebih luas dibandingkan ke yang ekspornya ke Somalia. Jadi kalau misalnya ke Somalia itu sepertinya lebih fokus pada pasar dalam negeri. Tapi kalau misalnya ke Kenya itu selain di Kenya, terutama komunitas Muslim di Kenya,
itu juga apa namanya diekspor lagi, didistribusikan lagi, bisa ke Uganda, bisa ke Tanzania dan sebagainya. Mohon izin, ini Bu Susana itu tadi terkait logistik services, ini juga apa namanya, saya rasa akan sangat baik kalau misalnya semua bagian dari supply chain-nya itu bisa diambil oleh pihak dari Indonesia, baik itu dari produknya maupun asuransinya dan juga logistik servisnya. Apa namanya, kita juga sangat terbuka untuk memperkenalkan apa namanya Bu Susana ke mungkin kalau yang kami sangat kenal baik ya tadi apa namanya, pengusaha dari Somalia yang sudah jadi WNI di Jakarta, apa namanya, mungkin kalau misalnya sekarang itu dengan satu logistik services itu bisanya ngirim apa namanya 5 kontainer sebulan, mungkin dengan adanya diversifikasi itu bisa kirim lebih banyak lagi. Apa namanya, kita siap Bu, dan kita willing untuk bantu memperkenalkan Bu Susana dengan kenalan-kenalan dari KBRI. Apa namanya, semoga jawabannya cukup bisa memuaskan. Kami kembalikan ke Pak Titan. Baik, terima kasih sekali Pak Dubes dan juga Pak Aji atas jawaban dari pertanyaan teman-teman. Yang pertama ini buat teman-teman sekalian yang masih hadir di sini. Untuk materi tadi kami dari admin Sekolah Ekspor sudah share di kolom chat. Silakan bisa diunduh materinya yang Trend Afrika. Jadi Bapak Ibu bisa download ya. Kemudian yang kedua, Pak Aji dan Pak Dubes, tadi banyak yang menanyakan alamat email dari KBRI dan atau juga fungsi ekonomi buat teman-teman mengirimkan katalog atau company profile. Dan buat teman-teman semua sebelumnya ya, sebelum kirim katalog dan juga company profile, pastikan dalam bahasa Inggris ya, agar memudahkan untuk teman-teman calon buyer ataupun pihak KBRI bisa menjembatani. Kita ini bisnisnya ekspor, tentunya harus bahasanya internasional, paling tidak bahasa Inggris. Itu saja pesan yang bisa saya sampaikan. Dan kemudian buat Bapak Ibu yang masih hadir di sini, kami dari Sekolah Ekspor ada kelas di bulan Agustus ini, di akhir Agustus. Nanti akan diinfo oleh admin di kolom chat, yaitu kelas online. Kami selalu memberikan edukasi dan juga transfer knowledge kepada teman-teman pengusaha, pebisnis, UKM, atau siapapun yang ingin menjadi eksportir. Nah, kemudian buat Bapak Ibu, tadi masih ada beberapa pertanyaan yang mungkin tadi belum terjawab dan juga masih apakah masih ada waktu Pak Aji untuk dilanjut? Teman-teman members masih ada yang 1-2 pertanyaan, nanti selebihnya di itu aja. Silakan Pak, mungkin apa namanya kita bisa 1-2 pertanyaan lagi. Selebihnya lewat selebihnya nanti bisa dikirim via email yang sudah kita share di chat Pak. Oke, baik. Yang pertama Bapak Ibu silakan ditengok kolom chatnya. Email share katalog maupun company profile silahkan kirim ke email econ.nairobi@kemenlu.go.id ya, sudah ada di kolom chat. Oke, kita kasih kesempatan buat 2 penanya. Yang pertama ada member dari Sekolah Ekspor Pak Wawan, dan juga ada dari member Sekolah Ekspor Ibu Wulan ya. Silakan untuk Pak Wawan, bisa di unmute dulu Pak Wawan. Silakan Pak Wawan. Pak Wawan, silakan Pak.
Di unmute Pak, dipencet dulu. Ya, silakan. Ya, halo, selamat. Ya, lanjut Pak. KBRI yang berdinas di Nairobi. Tentunya saya mau bertanya Pak, ini apakah produk yang saya tekuni saat ini itu ada kesempatan pasar di sana gitu, tentunya untuk bekicot atau snel. Kami masih peternak, ini yang saya kembangkan jenis Achatina veluca Pak ya, bisa untuk escargot dan untuk masker. Kalau saya melihat di Jepang atau di Cina itu kan udah banyak Pak lah. Sedangkan kendala saya ini dari kabupaten aja minta SPIRT aja udah 3 bulan nggak keluar Pak gitu Pak. Ini masih proses pengepakan kemasan dan nunggu izin. Kalau untuk CP dan NIB itu semuanya sudah siap. Oke ya. Jadi peluang ekspor. Jadi ya. Lanjut Mas. Jadi itu satu, terus kedua Pak, saya tadi dari Bapak Dubes KBRI, saya melihat kan katanya ada banyak proyek pembangunan. Nah, siapa tahu saya bisa bantu. Kebetulan usaha profesi lama saya itu di kontraktor Pak ya, ikut ngesup ke CP, saya ngesup ke Wijaya Karya dan ke Waskita, ke Jaya Konstruksi, itu kan ya tol, jembatan dan sebagainya Pak. Kalau Bapak yang di sana bisa mungkin menghubungkan atau kirim tenaga ke sana, support, saya siap Pak untuk saat ini. Baik, terima kasih Pak KBRI. Selamat sore. Baik, terima kasih Pak Wawan. Oke, satu lagi kesempatan untuk penanya. Bu Wulan, silakan Bu Wulan di unmute dulu. Silakan Bu Wulan. Ya, terima kasih Pak Titan buat kesempatannya, juga buat Pak Dubes. Menarik ya, kesempatan-kesempatan yang bisa diekspor ke sana. Dan tadi sih sebenarnya hampir mirip ya dengan Pak siapa tadi itu yang madu, karena produksi saya juga madu. Kemudian kami juga ada semacam pengolahan ikan gitu. Nah, pengolahan ikan seperti bandeng dan lain-lain. Itu mungkin nggak sih kalau pengolahan ikan seperti itu dikirim ke sana, dan bagaimana pengirimannya ya, karena kan jaraknya jauh dan sebagainya. Nah ini seperti apa, atau pernahkah dari pihak Kenya atau ini mengimpor ikan dari Indonesia atau gimana? Baik. Juga keripik-keripikan Pak. Snack apa aja Bu? Snack ikan sama madu ya. Ya betul. Oke, baik. Itu mungkin Pak Haji, 2 kesempatan lagi yang tadi diberikan. Nah, mungkin selanjutnya sekali lagi buat teman-teman Bapak Ibu yang masih hadir di sini, silahkan dicatat emailnya dan boleh di-share katalog dan company profile ke email dari Kemenlu, nairobi@kemenlu.go.id. Dan untuk kedepannya nanti insya Allah kami Sekolah Ekspor tentunya akan terus mencoba menjembatani bersama KBRI. Tadi kita mempunyai goal dan tujuan yang sama, yaitu meningkatkan ekspor Indonesia tentunya khususnya untuk ke wilayah kerja KBRI yang ada di Kenya. Begitu Pak Dubes dan Pak Haji. Silakan mungkin boleh dijawab 2 pertanyaan terakhir. Saya ingin jawab pertanyaan mengenai kontraktor. Nah, Pak Wawan ya. Pak Wawan. Jadi Pak Wawan, memang saat ini kami juga ya Pak Haji dan timnya ini sedang link and match kan, karena dengan salah satu kontraktor besar di Kenya. Jadi tadi saya sampaikan bahwa affordable housing atau pembangunan rumah sederhana itu merupakan program pemerintah, dan kita sudah menghubungkan juga dengan Wika ya. Wika. Kita dengan Wika itu bahkan sudah menginikan apa istilahnya tuh, unclosure apa sih, dokumen apa yang dia NDA, apa? Non-disclosure agreement. Non-disclosure NDA ya? Ya, NDA.
Non-Disclosure Agreement (NDA). Jadi itu tahap-tahapannya, dan kembali kami sih hanya sekedar memotret ini ada peluang, kemudian wah ini pasnya dengan kontraktor mana yang kredibel dan BUMN, dan kami sudah mempertemukannya. Jadi sekarang sudah dalam tahap pembahasan yang teknis, bahkan sudah saling tukar menukar dokumen ya, yang disebut NDA tadi, Non-Disclosure Agreement. Jadi peluang untuk pembangunan kontraktor itu sangat besar di sini. Hampir di semua provinsi di sini itu ada 47 provinsi. Semua gubernurnya itu berlomba-lomba menyediakan lahan, dan itu lahan menjadi satu sahamnya pemerintah. Jadi lahan sudah free. Kemudian ditenderkan kepada kontraktor lokal. Memang syaratnya harus join dengan pengusaha lokal, karena pemerintah sini juga ingin menumbuhkan lapangan kerja dan sebagainya. Itu hampir di semua lini. Tadi sebagai contoh kayak Pak Haji tadi katakan bahwa impor cuti itu rentangnya antara 20 sampai 25%. Itu tentu saja tergantung dari semakin refine produk itu semakin tinggi, tapi semakin raw, semakin zero. Contoh katakanlah kayak CPO, crude palm oil, itu pemerintah sini tidak mengenakan tarif sama sekali, 0%. Tapi kalau kita impor katakanlah minyak gorengnya atau vegetable oilnya, wah tinggi sekali. Jadi oleh karena itu banyak pengusaha investor kita yang dari menggunakan produk raw kita itu membuat refinery factories di sini. Itu tuh strategi pemerintah sini. Pun demikian, mereka akan lebih impor produk-produk yang bisa memberikan lapangan tenaga kerja. Ini untuk kontraktor dan sebagainya. Sedangkan apakah bisa dihubungkan? Tentu saja kalau dihubungkan langsung ke kontraktor sini nampaknya susah, karena harus ada dari pihak dari Indonesianya, itu Pak Wawan. Jadi katakanlah dengan BUMN gitu ya, Wika atau Waskita Karya atau Utama Karya dan sebagainya. Kecuali ini Bapak membawa bendera sendiri. Jadi bukan sifatnya bukan expertnya itu, saya katakan yang sekarang ini skemanya begini. Pemerintah, mungkin saya kurangnya ini, pemerintah ini menyediakan lahan di setiap provinsi. Kemudian ditender, dimenangkan katakanlah oleh satu kontraktor lokal. Dia sudah memiliki izin. Nah, kemudian dia ini mencari partner dengan asing. Nah, partnernya ini juga dalam bentuk bisa joint venture atau share, apa istilahnya ya, saya lupa lagi tuh. Equity sharing ya, dan itu menjadi bagian dari saham. Artinya ada di situ tidak melulu kita sebagai pekerja gitu loh Pak. Jadi maksudnya gitu. Kemudian Ibu, madu di sini juga banyak yang madu dari Indonesia malah. Nanti Pak Haji akan menjelaskan. Saya pernah lihat juga di Islih itu. Jadi selain sarung goyor, kemudian juga produk-produk param kocok, produk Milna, yang saya ingat ya, karena banyak sekali produknya. Ada produk buku Bima, bahkan yang laris katanya, yang laku, saya aneh nih. Ini katanya Indonesian Viagra, saya lupa namanya, itu ada kata tablet ya. Saya juga di Indonesia nggak pernah tahu, tapi kok tahunya di Kenya. Itu katanya Indonesian Viagra, nggak tahu apa itu.
ya apa tuh namanya tuh ya? Ada Manmax. Iya, macam-macam lah. Macam-macam. Saya bilang, loh ini laku Pak, katanya diburu ini. Nah, itu produk-produk semacam itu diregister sebagai herbal, mana Pak Hashim tuh. Itu ya, karena lebih mudah daripada produk yang kimiawi. Katanya begitu. Ini testimoni dari distributornya sendiri. Jadi semuanya sudah terregister. Dan satu lagi, betul apa kata Pak Aji, cepat diregister. Saya juga mempunyai pengalaman ini, banyak produk-produk caplang itu yang waktu saya sebagai konjen di Jeddah, itu karena diminati banyak laku keras, dipalsukan. Pada saat yang punya merek itu orang Indonesia ingin mendaftarkan, sudah tidak bisa. Jadi ini jahatnya bisnis itu. Jadi yang beredar di pasaran itu yang palsu dan itu yang laku, karena yang aslinya itu sudah tidak bisa masuk ke pasar itu karena mereknya sudah diambil, walaupun itu gambar caplangnya itu kebalik sebenarnya. Kalau kita perhatikan gambarnya dibalik. Itu saya dan tim ekonomi di KJRI Jeddah waktu itu fight sangat perlu berapa tahun untuk mengklarifikasi ke Kementerian Perdagangan dan Industri yang mengeluarkan izin itu. Jadi hanya itu, nanti Pak Aji detailnya Pak Peluang. Makasih. Siap, terima kasih Pak Dubes. Mungkin yang ya benar seperti disampaikan Pak Dubes tadi, kalau di sektor infrastruktur terutama affordable housing, jadi pemerintah di sini itu biasanya menyediakan lahan, itu nanti akan dikonversi sebagai sahamnya pemerintah itu sebanyak 20%, lalu di atas lahan itu akan dibangun oleh developer sama kontraktor affordable housingnya. Dan dari pengalaman kita itu perusahaan Kenya di sini itu mencari partner dari baik dari Indonesia maupun dari negara lainnya, itu dari early stage dari project life cycle-nya Pak. Jadi yang mereka harapkan itu selain dari expertise dalam hal konstruksinya, tapi juga dalam hal planning dan juga keinginan untuk bisa equity sharing dengan perusahaan Kenya di sini. Kalau tadi Bekicot ini mohon izin Pak, ini kayak sangat niche ininya, targetnya, tapi saya melihat di sini dengan Kenya sebagai destinasi tourism yang high class begitu ya, ke hotel-hotel di tengah national park dan sebagainya. Saya rasa walaupun kecil tapi masih ada peluangnya Pak. Memang ini enggak yang ekspor berkontainer-kontainer Bekicot semua satu kontainer isinya gitu Pak, tapi mungkin kayak sangat fresh tapi berapa kilo, tapi benar-benar khusus untuk mungkin tamu-tamu yang high class begitu, yang di sini yang nginepnya di hotel mana, yang ini di mana. Jadi itu perlu targeting dan segmenting yang benar-benar jelas dan kuat itu Pak. Peluangnya sih pasti ada, tapi memang kita harus cari nih siapa yang bisa jadi partnernya Pak Wawan di sini. Untuk ikan untuk ikan darat sama laut di Kenya itu sangat digemari. Kalau kita lihat peta itu tadi Bu Wulan ya, Kenya itu di sebelah baratnya ada berbatasan sama Danau Victoria namanya. Danau Victoria itu kayak diklaim berbatasan dengan
kalau nggak salah 3 atau 4 negara gitulah, antara lain Kenya sama Uganda. Nah, apa namanya, danau ini itu sangat kaya akan sumber ikan laut. Sayangnya di sini tuh pengolahan ikannya itu masih belum baik sebaik di Jakarta. Dan apa namanya, di sini tuh ikan darat apapun itu, gurame, ikan mas, pokoknya semuanya kayaknya disebutnya tilapia aja, Bu. Pokoknya semua ikan darat, nggak tahu itu gurame, ikan mas atau apa gitu, pokoknya tilapia aja namanya. Jadi apa namanya, waktu kita makan di sini ini bilangnya tilapia, tapi kok ini kayaknya bukan gurame atau ikan mas atau apa, tapi dijualnya itu es tilapia gitu. Saya nggak tahu apakah itu memang kayak generik term buat semua ikan darat atau apa, tapi apa namanya, peluangnya sih ada, Bu. Untuk ikan laut, kayaknya kalau di sebelah timurnya itu apa namanya, berbatasan sama Indian Ocean, itu apa namanya, sepertinya juga masih belum tergali baik. Kalau misalnya saya ke supermarket di sini, misalnya ke Carrefour atau ke Naivas atau ke apa namanya, supermarket lainnya, apa namanya, masih banyak hasil laut, baik itu ikan, tuna, salmon, terus cumi dan udang yang apa namanya, diimpor dari luar Kenya, walaupun Kenya sendiri itu punya apa namanya, punya batas laut yang cukup besar di sebelah timurnya. Jadi sekali lagi peluangnya masih ada, Bu. Apa namanya, tinggal gimana bisa cari partner sama apa namanya, yang pas, yang apa namanya, punya visi sejalan dengan Bu Wulan. Mungkin itu Pak Titan. Baik, terima kasih Pak Aji, Pak Dubes, juga teman-teman yang masih hadir di sini walaupun jumlahnya sudah menurun dari 100 sampai sekarang 72. Dan buat teman-teman sekali lagi, materi sudah dikirim ulang ya di kolom chat, silakan di-download. Kemudian untuk Bapak Ibu yang sudah gabung di Zoom meeting kali ini, saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada Pak Titan, ya Pak, mohon izin ini apa namanya, kalau boleh ada satu penanya lagi Pak, dari Pak Fahmi. Silakan. Apakah Pak Fahmi ada di grup? Oke, apa namanya, kalau tidak ada ya udah. Kalau misalnya tidak ada, apa namanya, bisa Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Ya. Perkenalkan, nama saya Fahmi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Ya, Apa silakan. kabar Pak Dubes? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Dubes, terima kasih banget telah memberikan motivasi saya sejak tahun 2018 pada waktu saya Goyor nih. Juga ya. Iya ya. Beliau selalu memberi motivasi saya dan alhamdulillah beliau insya Allah akan menembuskan market saya ke Kenya. Halo Pak Fahmi, silakan. Pak Fahmi. Halo. Ya, Halo, lanjut. Pak. Lanjut Pak, lanjut. Iya, saya ucapin terima kasih kepada Pak Dubes selalu memberikan support kepada teman-teman pelaku usaha yang ada di Indonesia untuk ekspor ke beberapa negara, termasuk pada waktu saya di Saudi, saya ketemu beberapa buyer, ditemukan sama beliau, dan ini juga alhamdulillah saya ditemukan lagi sama beliau juga, sama buyer yang ada di Kenya. Mudah-mudahan kita juga bisa, teman-teman yang lainnya produknya juga bisa nembus ke sana. Mohon dibantu Pak Dubes.
Siap, terima kasih Pak Fahmi. Ya, kebetulan izin Pak Titan, ini kebetulan Pak, saya kenal Pak Fahmi ini waktu saya sejak sebagai konjen ini dan selalu hadir di pameran. Kami kebetulan pernah mengadakan pameran juga di Jeddah. Jadi saya sekali lagi menegaskan, saya dan tim di Nairobi pun mempunyai komitmen yang sama, intinya open invitation untuk siapapun. Insya Allah tim saya ini Pak Aji dan timnya dapat memfasilitasi. Kami ingin sebenarnya menjadi saksi sejarah akan kesuksesan bapak-bapak, ibu-ibu menembus pasar Kenya. Itu saja kebahagiaan kami. Terima kasih. Baik, terima kasih luar biasa Pak Dubes, juga tadi Pak Fahmi ya yang langsung memberikan respon luar biasa ya. Pak Dubes bertemu dengan Pak Fahmi. Dulu menjadi konjen di Saudi ya Pak Dubes, waktu jadi konjen di Saudi. Ya. Baik, ada lagi mungkin yang mau disampaikan closing statement dari Pak Dubes atau Pak Aji? Dari saya cukup, intinya saya dan Pak Aji itu kembali saya tegaskan kita siap, dan kalau toh jangan sungkan-sungkan sekolah ekspor untuk mengkurasi atau membantu pengusaha-pengusaha terutama UMKM dari Indonesia kemari, silakan. Atau bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin juga secara personal memamerkan, memasarkan produknya, silakan kirim katalog, dan tentu saja dalam bahasa Inggris, jangan bahasa Indonesia, apalagi bahasa Jawa, kita akan kerepotan. Walaupun saya dari Indramayu pakai bahasa Kalau calon buyernya orang Jawa, saya bisa menerangkan, tapi kalau buyernya kan sayangnya orang Kenya, jadi mohon pakai bahasa Inggris. Insya Allah semua akan kami perlakukan secara sama, dan nanti bapak-bapak juga kalau kesempatan datang ke Kenya, bagaimana kami sejak saya pertama kali datang mendedikasikan satu bangunan di kompleks kedutaan ini khusus untuk memamerkan produk-produk dari Indonesia. Saya kebetulan waktu November bawa kontainer yang untuk keperluan saya pribadi, dan kontainer itu separuh masih kosong. Ada beberapa pengusaha yang alhamdulillah waktu itu saya gratiskan, silakan free, saya sudah bayar kontainer daripada ini kosong. Jadi tapi kalau sekarang ya mohon maaf, saya tidak ada anggaran untuk membantu pengiriman itu. Dan kita juga lagi ngadakan proyek ke Indonesian Product House-nya, ini akan kita pamerkan, kita ini kan secara virtual nanti. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dubes dan Pak Aji, dan buat teman-teman yang masih stay di sini. Buat teman-teman, nanti insya Allah dari pihak Sekolah Ekspor akan ada tindak lanjut bersama KBRI Kenya di Nairobi. Tentunya tadi ada beberapa poin utama. Yang pertama adalah Indonesia Production House yang nanti insya Allah dari Sekolah Ekspor juga akan membantu mengkurasi dan mengkoordinir produk-produk. Silakan buat Bapak Ibu yang belum bergabung di grup Sekolah Ekspor, nanti akan di-share di chat grup Telegram. Silakan mungkin oleh admin nanti di-share link grup Telegram, silakan Bapak Ibu join di sana. Bagi yang sudah, nanti tunggu informasi perkembangan selanjutnya. Kami akan koordinasi terus, tentunya dalam hal ini dengan Pak Aji sebagai fungsi ekonomi di KBRI Nairobi di Kenya. Baik, Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan juga mohon maaf barangkali ada salah kata ataupun juga belum terakomodir pertanyaan Bapak Ibu semua. Nanti bisa coba ditanyakan di grup yang di-share oleh admin kami, yaitu di grup Telegram. Nanti linknya akan segera di-share oleh admin. Bisa juga di sana tanya jawab. Oke, buat Bapak Ibu, mudah-mudahan tetap semangat ya, walaupun kondisi pandemi ini
dan juga kita tetap terus bergerak dan terus maju. Salam ekspor.